aktivitas fisik pada penyandang diabetes itu harus dimulai pelan-pelan kalau yang belum terbiasa atau belum punya agenda yang khusus. Dan yang penting adalah dirutinkan. Tidak perlu tiba-tiba berat tetapi dikerjakan sebulan sekali, itu tidak cocok untuk seorang penyandang diabetes. Yang bagus itu adalah dirutinkan, ya. Kemudian kalau bisa jangan libur lebih dalam sehari, dalam sepekan, dan tetap ada waktu-waktu khusus, ya, kapan saja, di mana saja, banyak gerak dan seterusnya. Jadi intinya adalah terlaksana. Kita tidak menganjurkan yang muluk-muluk harus begini, harus begitu. Apa yang Bapak Ibu bisa lakukan di tempatnya masing-masing, di lingkungannya masing-masing, lakukan dan mulai dari sekarang. Nah, kalau belum punya, kita menganjurkan secara bertahap, ya. Misalkan setiap hari 15 sampai 30 menit per hari, ya, atau dalam kurun waktu tertentu. Kemudian nanti dinaikkan menjadi 30 menit dalam sehari, ya, jalan kakinya, dan seterusnya. Sampai akhirnya tercapai target totalnya itu 150 menit dalam seminggu, ya. Nah, ini harus menyempatkan waktu khusus. Jadi Bapak Ibu, aktivitas fisik ini luar biasa pentingnya dan tidak mesti harus di waktunya itu spesifik. Bapak Ibu bisa letakkan, ya, aktivitas fisik itu di tengah-tengah kita bekerja, di saat kita berekreasi, ya, di saat kita sedang bepergian, di saat kita berbelanja, di saat kita mau katakan ke rumah ibadah, misalkan sholat subuh pagi-pagi, jalan kaki kalau dekat. Kalau kita di kantor yang bertingkat, kalau hanya ke satu lantai, jalan kaki aja, naik tangga saja begitu. Jangan naik lift kalau tidak terlalu tinggi. Jangan naik Gojek kalau pasarnya tidak terlalu jauh. Usahakan jalan kaki. Jadi bisa diintegrasikan dengan semua kegiatan kita sehari-hari. Jadi Bapak Ibu sekalian, intinya itu adalah terlaksana, terkerjakan. Gak mesti yang harus dalam bentuk olahraga yang sulit-sulit atau yang muluk-muluk. Bapak Ibu punya aktivitas yang rutin saja untuk gerak, itu sudah merupakan sebuah kebaikan dan kemajuan. Nah, tentu untuk penyandang diabetes yang sudah ada komplikasi kronisnya, apalagi sudah punya penyakit jantung misalkan atau pernah stroke, nah itu tentu harus konsultasi dulu, ya, apa yang boleh dilakukan atau tidak dilakukan. Tapi kalau sehat-sehat saja, Bapak Ibu bisa memilih, ya, dari apa yang bisa dikerjakan seperti yang sudah jelaskan tadi. Dan memang kalau ada alat periksa gula darah, sebaiknya sebelum melakukan aktivitas fisik diperiksa dulu gula darahnya. Kalau gula darahnya terlalu rendah, ya, misalkan pagi-pagi mau jogging, mau jalan kaki atau mau bersepeda, gula darahnya di bawah 100, sebaiknya snacking dulu, ya. Atau gula darahnya terlalu tinggi, lebih dari 250, apalagi kalau ada mual dan sebagainya, sebaiknya ditunda aktivitas fisiknya, diturunkan dulu gula darahnya. Nah, udah enak badannya baru mulai lagi. Jadi jangan paksakan kalau gula darahnya ekstrim rendah atau ekstrim tinggi. Nah, tentu pada saat kita melakukan physical activity jalan itu, kita sebaiknya menggunakan sepatu atau alas kaki yang nyaman, yang sudah terbiasa, yang cocok dengan bentuk kaki kita. Boxnya lebar bagian depannya, ya. Kemudian sebelum dimasukkan ke alas kaki, lihat dulu apakah ada benda asing di dalam sepatu kita. Gunakan kaos kaki yang menyerap keringat, ya, tidak terlalu ketat, ya. Kemudian tentu bahan yang lembut, ya, tidak menyebabkan gangguan aliran darah barik. Saat dan setelah melakukan tadi aktivitas fisik, tentu ada beberapa kondisi yang harus menjadi perhatian, ya. Kemudian apabila kita merasa sangat terengah-engah, sulit bicara, ya, sesak napas, ya, terus keringat dingin, tentu kita harus berhentikan, melakukan cooling up, pendinginan, ya. Kemudian juga jangan langsung mandi kalau setelah berkeringat, setelah selesai melakukan aktivitas fisik, sampai lihat
lagi-lagi pendinginan, nadi kita sudah lebih lambat, kurang dari 100, kemudian boleh minum ya setelah aktivitas fisik itu 1-2 gelas ya untuk mengganti cairan keringat yang keluar tadi pada saat kita melakukan aktivitas fisik. Ya, tentu ini secara umum yang kalau sudah memiliki komplikasi kronis ya, tentu tidak semuanya aktivitas fisik bisa dikerjakan. Misalkan yang sudah ada gagal jantung, yang punya stroke ya, atau gagal ginjal yang berat, pilih-pilih sesuai dengan kemampuannya ya. Ada luka di kaki, katarak ya, gangguan penglihatan atau ada pengapuran sendi ya, tentu bisa dilakukan senam sambil duduk saja ya, atau mungkin sambil berenang dan sebagainya. Nah, ini juga yang tidak bisa melihat, misalkan kena ada retinopati, gangguan mata karena penyandang diabetes, maka tentu tidak boleh melakukan aktivitas fisik yang terlalu berat atau latihan aerobik yang berat ya, atau menggunakan kekuatan otot ya yang terlalu berat. Jadi lebih dianjurkan berenang, berjalan atau sepeda statis untuk penyandang diabetes. Untuk yang ada gangguan saraf tepi, neuropati, yang kakinya kesemutan, baal, tebal atau tidak berasa, nah hati-hati. Lebih dianjurkan untuk senam ya. Kemudian berenang ya, berjalan tentu harus dengan alas kaki, nggak boleh nyeker, nggak boleh tanpa alas kaki seorang penyandang diabetes, karena kalau ada neuropati yang berat, ketusuk paku payung bisa nggak berasa, tapi 2 hari kemudian timbul busuk di kakinya. Nah, itu tentu seorang penyandang diabetes. Jadi Bapak Ibu sekalian, aktivitas fisik ini untuk penyandang diabetes sangat-sangat diperlukan dan sangat-sangat baik dan merupakan pondasi pengelolaan diabetes secara menyeluruh dan komprehensif. Jadi harus dikerjakan secara rutin, seperti juga kalau yang sudah makan obat rutin begitu sama pentingnya. Ya. Jadi harus dibuat aktivitas fisik itu sebagai sesuatu yang menyenangkan, menjadi kebutuhan. Ya, jangan dianggap sebagai keterpaksaan, jangan dianggap sebagai beban. Ya, lakukan dengan teman-teman yang lain, ya tentu dengan tetap menjaga prokes, protokol kesehatan. Kemudian variasikan tempat dan caranya, ya. Kemudian lakukan secara bertahap, ya, jangan langsung target tinggi, ya. Juga ada unsur rekreatifnya, ya. Dan jadikan sebagai aktivitas yang menyenangkan, rekreasi bersama keluarga. Jadi apa saja bentuknya, yang penting Bapak Ibu sekalian mulai dari sekarang. Mulai dari langkah pertama, mulai dari hal-hal yang kecil dan kerjakan secara kontinu, berkelanjutan, ya. Kemudian anggap sebagai sesuatu yang menyenangkan. Kemudian jangan menganggap sebagai sesuatu yang memberatkan, dan yang penting Bapak Ibu kerjakan secara berkelanjutan. Baik Bapak Ibu penyandang diabetes, tetap sehat, tetap menjaga protokol kesehatan. Mudah-mudahan gula darahnya terus baik dan kita terhindar dari komplikasi kronis, dan kita bisa tetap berprestasi apapun dalam kegiatan kita untuk kemaslahatan teman-teman sekitar kita, kemaslahatan keluarga, dan kemaslahatan bangsa kita.